Antrean genose dan tes rapid antigen di stasiun Senen pada 17 Mei hingga pukul 7 malam mencapai 2.400 orang. Para penumpang yang melakukan tes merupakan penumpang yang ingin melakukan perjalanan luar kota untuk tanggal 18 Mei. Karena kan kebetulan acaranya kan besok pagi dan kemarin tuh ada surat harus pakai SIKM kalau nggak salah ya. Itu dan nggak dapat izin sih dari kantor gitu. Berdasarkan data dari Vice President Public Relation PT KAI, Joni Martinus, secara total di seluruh Indonesia tercatat ada kenaikan jumlah pembelian tiket di masa pasca Lebaran melebihi pada masa penyekatan pramudik. Pada masa penyekatan 22 April hingga 5 Mei 2021, jumlah penumpang di seluruh Indonesia rata-rata ada pada 36.000 penumpang perharinya. Pada masa larangan mudik, turun 85% menjadi hanya 6 ribuan penumpang per hari. Namun di masa pasca larangan, tanggal 18 Mei kembali terjadi peningkatan, yakni tercatat sebanyak 57.000 penumpang yang memesan tiket. Ini mencakup penumpang dari Jakarta ke daerah atau daerah ke Jakarta. Para penumpang yang berpergian di tanggal 18 hingga 24 Mei diwajibkan membawa surat antigen atau PCR atau genose negatif dan hanya berlaku 1 kali 24 jam. Epidemiolog Griffith University Australia, Diki Budiman mengatakan kenaikan kasus positif di Indonesia pasca mudik tidak dapat dihindari. Hal ini sesuai fakta ilmiah dan fakta biologi. Jika mobilitas tinggi, maka berpengaruh pada peningkatan angka positif COVID. Indonesia ini banyaknya ada kasus kita akan banyak di rumah-rumah, banyaknya di masyarakat. Oleh karena itu perlu ada program penemuan kasus secara aktif yang juga menjangkau ya jadi semacam program penjangkauan ke rumah-rumah. Ini yang harus dilakukan oleh setiap daerah. Ya, efek lonjakan kasus positif COVID pasca mudik ini sepertinya tidak hanya dirasakan di 14 hari sampai dengan 1 bulan pasca Lebaran saja, melainkan lebih panjang lagi nih, karena tak sedikit masyarakat yang memilih mudik lebih lambat ataupun pasca Lebaran itu. Tentu akal-akalan masyarakat dan kelemahan kebijakan ini harus dievaluasi pemerintah dengan menyusun strategi testing dan juga tracing lebih kuat dan juga lebih lama agar kekhawatiran akan ledakan kasus COVID di Indonesia tidak pernah terjadi. Sandra Insanasari, Andra Anhar, Jakarta.